Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Delsiana Sivi Naitili dengan NIM 180701070, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit rabies atau yang biasa disebut dengan anjing gila. Baik, di sini sejarah penyakit rabies. Rabies bukanlah penyakit baru dalam sejarah peradaban manusia. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis 44.000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eusuna yang ditulis pada 2300 sebelum Masehi. Democritus pada 500 sebelum Masehi juga menulis karakteristik gejala penyakit yang menyerupai rabies. Yang berikut pengertian penyakit rabies. Penyakit rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit hewan yang menular yang disebabkan oleh virus dan dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia. Pada hewan yang menderita rabies, virus ditemukan dengan jumlah banyak pada air liurnya. Virus ini akan ditularkan ke hewan lain atau ke manusia, terutama melalui luka gigitan. Oleh karena itu, bangsa karnivora atau anjing, kucing, dan serigala adalah hewan yang paling utama sebagai penyebar rabies. Penyakit rabies merupakan penyakit zoonosa yang sangat berbahaya dan ditakuti karena bila telah menyerang manusia atau hewan akan selalu berakhir dengan kematian. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditemukan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan ke manusia atau gigitan hewan, misalnya oleh anjing, kucing, kera, rakun, dan kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. Epidemiologi penyakit rabies. Yang pertama, berdasarkan orang. Rabies telah menyebabkan kematian pada orang dalam jumlah yang cukup banyak tahun 2000. WHO memperkirakan bahwa setiap tahun di dunia terdapat sekurang-kurangnya 50.000 orang meninggal karena rabies. Kepekaan terhadap rabies kelihatannya tidak berkaitan dengan usia, seks, atau ras. Yang kedua, berdasarkan tempat. Di Amerika Serikat, rabies terutama terjadi pada musang, rakon, serigala, dan kelelawar. Rabies serigala terdapat di Kanada, dan Alaska. Kelelawar penghisap darah atau vampir yang menggigit ternak merupakan bagian penting siklus rabies di Amerika Latin. Eropa mempunyai rabies serigala. Di Asia dan Afrika, masalah utamanya adalah anjing gila. Rabies bisa terjadi di setiap musim atau iklim. Penyebab virus rabies. Rabies disebabkan oleh virus rabies yang masuk ke keluarga Rhabdoviridae dengan genus Lyssavirus. Karakteristik virus keluarga Rhabdoviridae adalah hanya memiliki satu utas negatif RNA yang bersegmen.
Virus ini hidup pada beberapa jenis hewan yang berperan sebagai pengantara penular. Infeksi ini juga dapat terjadi melalui jilatan hewan perantara ke sumsum, ke kulit yang terluka. Selain infeksi, virus akan masuk melalui saraf-saraf menuju sumsum tulang belakang, otak, dan beraplikasi di sana. Selanjutnya, virus ini akan berpindah lagi melalui saraf ke jaringan non-saraf. Misalnya, kelenjar liur dan masuk ke rabies dan masuk ke dalam air liur hewan yang terinfeksi bisa mengalami rabies buas atau ganas, ataupun rabies jinak atau tenang. Pada rabies buas, ganas. Hewan yang terinfeksi tampak galak, agresif, menggigit dan menelan segala macam barang. Air liur terus menetes, meraung-raung gelisah, kemudian menjadi lumpuh dan mati. Pada rabies jinak atau tenang, hewan yang terinfeksi mengalami kelumpuhan lokal atau kelumpuhan total, suka bersembunyi di tempat gelap, mengalami kejang dan sulit bernapas, serta menunjukkan kegagalan meskipun sangat jarang terjadi. Rabies juga ditularkan melalui penghirupan udara yang tercemar virus rabies. Berikut tanda-tanda rabies pada hewan dan manusia. Yang pertama, pada hewan. Pada anjing dan kucing, penyakit rabies dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk diam dan bentuk ganas. Yang pertama, bentuk rabies bentuk diam. Pertama, terjadi kelumpuhan pada seluruh bagian tubuh. Kedua, hewan tidak dapat mengunyah dan menelan makanan. Rahang bawah tidak dapat dikatupkan dan air liur menetes berlebihan. Yang ketiga, tidak ada keinginan menyerang atau menggigit. Hewan akan mati dalam beberapa jam. Tanda-tanda pada rabies bentuk ganas. Yang pertama, hewan menjadi agresif dan tidak lagi mengenal pemiliknya. Yang kedua, menyerang orang, hewan, dan beberapa yang bergerak, benda-benda yang bergerak. Bila berdiri, sikapnya kaku, ekor dilipat di antara kedua paha belakangnya. Yang berikut, anak anjing menjadi lebih lincah dan suka bermain, tetapi akan menggigit bila dipegang dan akan menjadi ganas dan dalam beberapa jam. Yang berikut pada manusia. Tanda-tanda penyakit pada rabies. Yang pertama, rasa takut yang sangat pada air dan peka terhadap cahaya, udara, dan suara. Air mata dan air liur akan keluar berlebihan. Pupi mata membesar, bicara tidak terkaruan atau selalu ingin bergerak dan dalam nampak kesakitan. Yang berikut, manifestasi klinis. Gejala rabies biasanya mulai timbul dalam waktu 30-50 hari setelah terinfeksi. Masa inkubasi virus hingga munculnya penyakit adalah 10-14 hari pada anjing
tetapi bisa mencapai 9 bulan pada manusia. Bila disebabkan oleh gigitan anjing, luka yang memiliki risiko tinggi meliputi infeksi pada mukosa, luka di atas darah bahu atau kepala, muka dan leher, luka pada jari tangan atau kaki, luka pada kelainan, luka pada kelamin, luka yang lebar atau dalam, dan luka yang banyak, sedangkan luka dengan risiko rendah meliputi jilatan pada kulit yang luka, garukan atau lecet, serta luka kecil di sekitar tangan, badan, dan kaki. Gejala sakit yang akan dialami seseorang yang terinfeksi rabies meliputi 4 stadium. Yang pertama, stadium prodromal. Stadium prodromal. Dalam stadium ini sakit yang timbul pada penderita tidak khas, mempunyai infeksi virus pada umumnya yang meliputi demam, sulit makan yang menuju taraf anoreksia, pusing dan pening, dan lain sebagainya. Yang berikut, yang kedua, stadium sensoris. Dalam stadium sensoris, penderita umumnya akan mengalami rasa nyeri pada darah dan pada daerah luka gigitan, panas, gugup, kebingungan, keluar banyak air liur, diatasi pupil, hiperhidrosis, hiperkalarimasi. Yang berikut, stadium eksitasi. Pada stadium ini penderita menjadi gelisah, mudah kaget, kejang-kejang setiap ada rangsangan dari luar, sehingga terjadi ketakutan pada udara, ketakutan pada cahaya, dan ketakutan air. Kejang-kejang terjadi akibat adanya gangguan daerah atau otak yang mengatur proses menelan dan pernapasan. Hidrofobia yang terjadi pada penderita rabies terutama karena adanya rasa sakit yang luar biasa dikala berusaha menelan air. Yang terakhir, stadium paralitik. Setelah melalui ketiga stadium sebelumnya, penderita memasuki stadium paralitik. Ini menunjukkan tanda kekumpulan dari berbagai atas tubuh ke bawah yang progresif. Karena durasi penyebaran penyakit yang cukup cepat, maka umumnya keempat stadium di atas tidak dapat dibedakan dengan jelas. Yang berikut, diagnosis. Jika seorang digigit hewan, maka hewan yang menggigit harus diawasi. Satu-satunya uji yang dihasilkan keakuratan 100% terhadap adanya virus rabies adalah dengan uji antibodi fluoresensi pada jaringan otak hewan yang terinfeksi. Uji ini telah digunakan lebih dari 40 tahun dan dijadikan standar dalam diagnosis rabies. Prinsipnya adalah ikatan antara antigen rabies dan antibodi spesifik yang telah diambil dengan senyawa
fluoresens yang akan berperan sehingga memudahkan deteksi. Namun kelemahannya adalah subjek uji harus disuntik mati terlebih dahulu sehingga tidak dapat digunakan terhadap manusia. Yang berikut penanganan penyakit rabies. Yang pertama, penanganan terhadap orang yang digigit atau korban. Segera cuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Gigitan yang dalam disemprot dengan air sabun, kemudian bilas dengan air yang mengalir. Lalu keringkan dengan kain bersih. Luka kemudian diberi obat luka yang tersedia, misalnya betadine. Lalu dibalut dengan pembalut atau kain yang bersih. Korban secepatnya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Yang kedua, penanganan terhadap hewan yang menggigit. Anjing, kucing, dan kera yang menggigit manusia atau hewan lainnya harus dicurigai menderita rabies. Terhadap hewan tersebut harus diambil tindakan sebagai berikut. Bila hewan tersebut adalah hewan peliharaan atau ada pemiliknya, maka hewan tersebut harus ditangkap dan diserahkan ke dinas peternakan setempat untuk diobservasi selama 14 hari. Yang berikut pengobatan penyakit rabies. Bila terinfeksi rabies, segera cari pertolongan medis. Rabies dapat diobati, namun harus dilakukan sedini mungkin sebelum menginfeksi otak dan menimbulkan gejala. Bila gejala mulai terlihat, tidak ada pengobatan untuk menyembuhkan penyakit ini. Kematian biasanya terjadi beberapa hari setelah terjadi gejala pertama. Jika terjadi kasus gigitan, jika terjadi kasus gigitan oleh hewan yang diduga terinfeksi rabies atau berpotensi rabies atau anjing, sigung, rukun, rubah, dan kelelawar, segera cuci tangan dengan sabun atau pelarut lemak lain di bawah air mengalir selama 10-15 menit, lalu diberi antiseptik alkohol 70% atau betadine. Penanganan penyakit rabies. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan memvaksinasi hewan peliharaan rutin. Hindari memelihara hewan liar di rumah. Jika Anda bepergian ke daerah yang terjangkit rabies, segeralah ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat vaksinasi rabies. Baik, sekian penjelasan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk semua.